Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita menuju ke Birmingham, Inggris dengan kasus yang terjadi di sebuah tempat penampungan wanita di tahun 2021. Untuk beberapa istilah yang diganti, bisa lihat di komentar yang dipin. Gak pakai lama? Watch. Phoenix Nets yang berusia 28 tahun berasal dari Croydon, Inggris. Ayahnya bernama Mark dan ibunya bernama Saskia. Phoenix adalah cucu dari fotografer terkenal bernama Barry Wenzel yang seringkali memotret para superstar seperti Jimi Hendrix dan The Beatles. Keluarganya menggambarkan Phoenix sebagai gadis yang pintar, berprestasi dalam bidang akademis, menyukai drama, penunggang kuda yang handal, dan sangat dicintai. Dia seorang mahasiswi dengan cita-cita ingin menjadi paramedis. Untuk mencapai tujuannya, dia kuliah di University of Kent. Namun sayangnya sebelum tamat, dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia mengalami masalah kesehatan mental yang membuatnya drop out dari kampus dan terjerumus dalam dunia obras. Untuk mengatasi kecanduannya, Phoenix bergabung dalam sebuah komunitas para pecandu yang berjuang untuk melawan traumanya. Untuk sementara waktu, dia pindah ke Birmingham dan tinggal di tempat perlindungan wanita yang disinilah dia bertemu dengan Garika Garden. Garika seorang wanita berusia 27 tahun yang tinggal di sebelah kamar Phoenix. Dia lahir di Jamaika dan pindah ke Inggris saat berusia 7 tahun untuk tinggal bersama bibinya sebelum ibunya menyusul pindah. Garika tinggal di London Utara dan sekolah di sekolah khusus wanita. Dalam masa-masa itu, Garika bertemu seorang pria yang kemudian mengeksploitasinya dengan merubahnya menjadi belalang sembah. Mereka berada di dalam hubungan kasar serta toksik sebelum akhirnya dia meninggalkan pria itu dan berakhir di tempat yang sama dengan Phoenix. Sesaat setelah berkenalan, mereka berdua mulai menjadi akrab dan sering berbagi pengalaman. Namun, perlahan Phoenix mulai merasa terganggu dengan sikap Garika yang di luar kebiasaan. Tanpa dia sadari, Garika memiliki perasaan lain yang tidak wajar. Sejak saat itu, Phoenix pun berusaha menghindarinya. Namun, Garika dengan gigih berusaha untuk mendekatinya. Pada bulan Februari 2020, Phoenix berbicara dengan beberapa temannya tentang kelakuan Garika. Dia memberitahu mereka bahwa Garika terus-terusan mendesaknya untuk melakukan happy ending yang tentu saja ditolak oleh Phoenix. Namun setiap kali mendapatkan penolakan, Garika akan menjadi agresif dan mendorong Phoenix di sekeliling kamar. Garika yang tidak bisa menerima penolakan akan melakukan hal-hal aneh yang tidak menyenangkan. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan dan membuat Phoenix sangat tidak nyaman. Di tanggal 7 April, Phoenix mengirim SMS ke salah satu temannya. Dia menceritakan jika di sana ada seorang gadis yang mengajaknya happy ending dan hal ini membuatnya merasa takut. Phoenix bahkan berpikir untuk kembali pindah ke London dan tinggal bersama orang tuanya. Sayangnya, rencana Phoenix tertunda akibat pembatasan semasa pandemi. Di tanggal 16 April, Phoenix kembali menelpon salah seorang temannya yang telepon tersebut tidak sempat dijawab. Ketika sore harinya temannya kembali menghubungi Phoenix, gadis itu tidak menjawab teleponnya. Pada tanggal 12 Mei jam 11.00 malam, seorang penduduk menelpon polisi untuk melaporkan tentang sebuah mobil yang dikemudikan secara ugal-ugalan di dekat Dean Forest daerah Colford. Sesampainya di sana, polisi menemukan mobil itu dikendarai oleh seorang pria bernama Mahesh Soratia bersama Garika yang sedang berdiri di dekat tambang dengan 2 koper besar di sampingnya. Saat polisi bertanya pada mereka
Terlihat Garika salah tingkah dan berusaha untuk melindungi koper tersebut. Polisi menanyakan apa isi koper, namun Garika tidak menjawabnya dan berusaha mati-matian untuk menghalangi polisi. Sehingga polisi yang penasaran pun mendorong Garika agar menjauh dari kopernya. Pada awalnya, polisi mengira akan menemukan obras atau bahkan barang curian. Namun, ketika mendekati koper, mereka mencium aroma aneh seperti campuran daging panggang yang telah membusuk. Saat koper terbuka, mereka menemukan sisa-sisa jasad yang telah terbakar. Dengan adanya penemuan tersebut, polisi bersama bantuan penduduk menggeledah area itu. Selama pencarian, mereka menutup jalan, mengerahkan helikopter, serta membawa anjing pelacak kebakaran untuk melakukan pencarian di sekitar Forest Dean. Tidak jauh dari sana, hewan itu menemukan sebuah area tempat di mana jasad tersebut dibakar. Mereka juga menemukan sebuah camp yang didirikan tepat di lokasi pembakaran. Jasad dalam koper sudah dalam keadaan terpisah dan rusak sehingga sulit untuk diidentifikasi. Namun Garika mengakui bahwa jasad tersebut adalah Phoenix dan hasil DNA menyatakan itu adalah Phoenix. Ketika ahli forensik memeriksa kamar Phoenix, mereka mendapati kamarnya dalam keadaan bersih. Bahkan karpet dan spray telah diganti. Garika telah menyewa perusahaan pembuangan limbah untuk menyingkirkan barang-barang di TKP. Tetapi polisi berhasil menemukan noda darah di ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Yang sebenarnya terjadi di hari itu adalah Garika memasuki kamar Phoenix dengan membawa sebuah sajam dan melukai dadanya sebanyak 4 kali. Salah seorang gadis yang tinggal di sana melaporkan jika di hari itu pada jam 3.28 pagi dia mendengar suara orang minta tolong yang berlanjut dengan suara benturan serta suara mesin bor. Tetapi dia tidak terlalu menghiraukannya dan beranggapan salah dengar, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Diduga selama beberapa jam setelah diserang, Phoenix masih dalam keadaan hidup. Polisi berhasil menemukan rekaman CCTV supermarket saat Garika membeli cairan pemutih serta deterjen dalam jumlah besar. Dia terlihat membawa 15 kantong sampah besar dari kamar Phoenix dan menghubungi perusahaan layanan pembuangan sampah dengan berpura-pura sebagai Phoenix yang meminta agar kamarnya dibersihkan. Setelahnya dia memasuki situs online bernama Gumtree dan membeli sebuah gergaji mesin secara COD yang digunakan untuk memisah-misahkan jasad Phoenix dan kemudian dimasukkan ke dalam koper. Garika menggunakan berbagai transportasi untuk memindahkan koper tersebut ke sebuah lokasi di West Bromwich. Dia menyimpannya di sana selama beberapa hari sebelum akhirnya menyewa taksi milik Mahes untuk menuju ke Dean Forest. Koper tersebut disimpan dalam hutan selama berminggu-minggu sebelum akhirnya dibakar. Di tanggal 10 Mei, dengan menaiki kereta api, Garika kembali ke Colford untuk membeli sekaleng bensin dan kembali menaiki taksi Mahes yang mengantarnya ke Dean Forest. Garika bahkan menginap di dalam camp di hutan itu selama melakukan pembakaran. Dan 2 hari berturut-turut sesudahnya, Garika menaiki taksi Mahes untuk membeli bensin sebelum akhirnya mereka ditemukan polisi. Mahes pada awalnya dituduh sebagai kaki tangan, namun setelah diselidiki dia tidak ada kaitan apapun. Dia hanyalah sopir yang disewa untuk mengantar Garika ke Dean Forest, dan dia pun kemudian dibebaskan. Setelah tewasnya Phoenix, Garika memakai ponsel Phoenix untuk tetap berhubungan dengan teman-teman serta keluarga gadis itu. Dengan berpura-pura sebagai Phoenix, dia juga mengirim SMS pada pengurus tempat penampungan wanita yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan berencana akan segera pindah. Dari histori pencarian ponsel, terlihat Garika melakukan beberapa pencarian mengerikan tentang penyebab seseorang tertangkap
dan dapatkah jasad yang dibakar menjadi abu serta pencarian lainnya yang berhubungan dengan pembakaran. Dia juga membuat alamat email untuk pura-pura sebagai Phoenix saat membeli gergaji di situs Gumtree. Dia juga mengunduh sebuah aplikasi yang dapat merubah rekaman suaranya menjadi suara Phoenix. Rekaman tersebut dia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Phoenix sehingga tidak ada yang curiga jika Phoenix telah meninggal. Saat kamar Garika diperiksa, di sana ditemukan barang bukti berupa gergaji listrik serta sebuah notes dengan tulisan tangan berisikan rencana detail tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya serta di mana dia akan membuang Phoenix. Polisi meyakini jika di malam itu Garika tidak tertangkap, maka jasad Phoenix tidak akan pernah bisa ditemukan. Malam itu dan 2 malam sebelumnya, dia telah membakar jasad itu. Namun karena tidak mudah hancur, dia memasukkan sisa-sisanya ke dalam koper sebelum kembali dijemput Mahes dan telah berencana akan kabur ke Wales. Motifnya melenyapkan Phoenix karena telah ditolak. Namun, tidak terdapat adanya tanda-tanda dia telah melecehkan Phoenix selama sedang terjadinya insiden. Semua perbuatannya dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan. Dalam persidangan di tanggal 21 April 2021, Ibu Garika menulis surat pada hakim yang berisi permintaan maaf atas perbuatan putrinya. Dalam surat tersebut, dia menggambarkan Garika sebagai bom waktu yang bisa meledak kapanpun juga. Dia juga mengatakan jika Garika bukanlah orang jahat, tetapi karena kondisi mental serta kurangnya support, hal inilah yang membuat Garika melakukan pembunuhan. Menurutnya, Garika membutuhkan lingkungan yang lebih baik serta dukungan yang tepat untuk sembuh. Psikiater yang memeriksanya menemukan jika Garika memiliki gangguan personality disorder, rasa toleransi yang rendah, frustasi, dan berjuang dengan penolakan yang pernah dialaminya di masa lalu. Pada tanggal 4 Mei 2021, Garika mengaku bersalah atas pembunuhan Phoenix dan divonis hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal selama 23 tahun 6 bulan jika permintaan pembebasan bersyaratnya dikabulkan. Keluarga dan teman Phoenix tentunya sangat sedih ketika mengingat secara tidak sadar telah berkomunikasi dengan pembunuhnya melalui telepon. Ayahnya mengatakan jika keluarga mereka merasakan penderitaan yang sangat dalam dan kehidupan mereka tidak akan pernah bisa sama lagi. Sementara ibunya menggambarkan jika dirinya merasa hancur dan hampa.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.